Halo sahabat Santo Paulus, selamat bertemu kembali di channel ini. Sejak dahulu di negara kita Indonesia ini, ada beberapa orang atau kelompok tertentu yang mengklaim bahwa perayaan tahun baru adalah perayaan orang Kristiani, sehingga perayaan ini adalah perayaan orang kafir. Karena bagi mereka, orang Kristiani itu termasuk dalam kelompok kaum kafir. Alasan mereka adalah, pertama, mereka mengatakan bahwa tahun baru yaitu 1 Januari telah dijadikan oleh kaum Kristiani sebagai salah satu hari suci bagi mereka. Pertanyaannya adalah hari suci yang mana? Mungkin mereka mengatakan hari suci itu adalah hari raya Santa Perawan Maria Bunda Allah yang selalu dirayakan oleh Gereja Katolik setiap tanggal 1 Januari. Mungkin ini yang mereka sebut sebagai hari suci itu. Alasan kedua, menurut kalender Julianus, tahun Romawi dimulai pada tanggal 1 Januari sejak Paus Gregorius ke-8 mengubahnya pada tahun 1582 dan hingga kini seluruh dunia merayakannya pada tanggal tersebut. Alasan ini sebenarnya sangat kurang mendasar karena yang membuat perayaan 1 Januari sebagai perayaan tahun baru bukan Paus atau bukan Katolik, justru adalah Julius Caesar pada waktu itu. Alasan ketiga, bagi orang Kristiani yang mayoritas menghuni benua Eropa, tahun baru Masehi dikaitkan dengan kelahiran Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, sehingga agama Kristen disebut sebagai agama Masehi. Masa sebelum Yesus lahir pun disebut tahun sebelum Masehi, dan sesudah Yesus lahir disebut sebagai tahun Masehi. Kalau ini memang ada benarnya, tapi sebenarnya bukan alasan yang tepat. Nah, inilah beberapa alasan yang mereka lontarkan yang menyebutkan bahwa perayaan 1 Januari adalah perayaan orang Kristiani. Nah, apakah tuduhan mereka itu memang benar? Coba kita simak sejarahnya baik-baik. Tahun baru pertama kali dirayakan pada tanggal 1 Januari, yaitu pada tahun 45 sebelum Masehi, di mana yang memutuskan ini adalah Kaisar Romawi, yakni Julius Caesar. Dia memutuskan untuk mengganti penanggalan Romawi yang ada atau yang telah diciptakan sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Dalam mendesain kalender yang baru ini, Julius Caesar dibantu oleh Sosigenes, seorang ahli astronomi dari Iskandaria, yang menyarankan bahwa agar penanggalan baru itu dibuat dengan mengikuti resolusi matahari sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Mesir pada waktu itu. Nah, 1 tahun dalam penanggalan baru ini dihitung sebanyak 365 seperempat hari. Dan Julius Caesar menambahkan 67 hari pada tahun 45 sebelum Masehi, sehingga pada tahun 46 Masehi dimulai pada tanggal 1 Januari. Julius Caesar juga memerintahkan agar setiap 4 tahun 1 hari ditambahkan kepada bulan Februari yang secara teoritis bisa menghindari penyimpangan dalam kalender baru ini. Nah, hal yang perlu kita ketahui lagi adalah apa agama Julius Caesar. Julius Caesar tidak mempunyai agama, tetapi dia percaya atau mengikuti sistem kepercayaan Romawi kuno pada waktu itu, di mana kepercayaan Romawi kuno itu adalah animisme dan politeisme, di mana masyarakat itu percaya terhadap roh-roh leluhur dan sebagian juga percaya kepada dewa-dewa yang dianggap memiliki kekuasaan terhadap manusia dan alam semesta. Makanya nama-nama bulan selama 1 tahun itu juga kebanyakan diambil dari nama dewa-dewi. Seperti yang pertama, Januari. Januari berasal dari kata Januarius. Januarius ini merujuk kepada Janus, yaitu dewa penjaga pintu Romawi. Yang kedua, Februarius, yang merujuk kepada pesta penyucian yang diselenggarakan oleh bangsa Romawi kuno setiap tanggal 15 Februari. Yang ketiga, Martius, yang merujuk kepada Mars, yaitu dewa perang Romawi. Yang keempat, yaitu Aprilis, yang berasal dari kata Aphrodite, yang berarti dewa cinta.
Yang kelima, Maius yang merujuk kepada Maia Majesta atau Dewi Musim Semi. Yang keenam, Junius yang merujuk kepada Juno yaitu Ratu para Dewa serta pelindung pernikahan. Yang ketujuh yaitu Quintilis yang merujuk kepada nama Julius Kaisar sendiri. Yang kedelapan, Sextilis yang dikenal dengan August yang merujuk kepada Raja Augustus. Yang kesembilan yaitu September diambil dari bahasa Latin yaitu septem yang berarti ketujuh. 10 Oktober berasal dari kata octo bahasa Latin yang berarti kedelapan. Yang ke-11 yaitu November berasal dari kata novem dalam bahasa Latin yang berarti kesembilan. Yang ke-12 adalah Desember yang berasal dari bahasa Latin yaitu decem yang berarti ke-10. Dalam kalender Romawi kuno sebelum era Julius Caesar, Desember masih dijadikan bulan ke-10, di mana di bulan Desember inilah Romawi juga merayakan Saturnalia sebagai perayaan untuk menghormati para dewa-dewi mereka. Nah, inilah sejarah perayaan Tahun Baru yang sebenarnya. Dan kalau kita lihat dalam prakteknya, pergantian tahun dari tanggal 31 Desember ke 1 Januari, sebenarnya itu bukanlah perayaan orang Kristiani, sebab orang Kristiani sudah mempunyai tahun barunya sendiri. Orang Katolik sendiri misalnya, orang Katolik selalu merayakan tahun baru yang disebut dengan tahun baru liturgi pada masa Advent, yaitu pada akhir bulan November. Memang benar bahwa Gereja Katolik merayakan tanggal 1 Januari sebagai Hari Raya Santa Maria Bunda Allah, tetapi perayaan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan perayaan Tahun Baru. Jadi singkatnya lah, orang Katolik dan orang Kristiani merayakan Tahun Baru atau merayakan pergantian tahun dari tanggal 31 Desember ke 1 Januari itu hanyalah sekedar perayaan pergantian tahun saja, sebab perayaan ini tidak termasuk dalam kalender liturgi resmi gereja, atau perayaan ini tidak masuk dalam hari besar dalam gereja. Dengan demikian sangatlah salah kalau ada orang mengatakan bahwa pergantian tahun atau perayaan tahun baru itu adalah perayaan orang Kristiani. Itu sangat salah. Sampai ketemu di episode selanjutnya.